Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana geliat para baca pres menarik simpatik dari masyarakat, kita akan langsung berdiskusi dengan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoeri atau akrab disapa dengan Gus Coy, serta Direktur Eksekutif Poltreking dan Pengamat Politik Hanta Yuda. Selamat pagi Gus Coy, Bung Hanta. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mas Hanta, selamat pagi. Ya, saya kira selain tadi disampaikan oleh Gus Coy, semua kandidat, semua kutub atau poros politik punya strategi masing-masing ya. Karena ujung dari pertarungan ini kan membangun persepsi publik. Siapapun yang bisa memenangkan persepsi publik, maka dialah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan politik elektoral. Jadi saya kira memang semuanya harus berhati-hati sesuai di koridor demokrasi supaya simpati publik bisa didapatkan secara positif. Kalau simpati publik secara positif, maka akan memberikan dampak elektoral yang positif bagi para capres, bagi para partai, tokoh politik, aktor politik, dan semuanya. Nah, termasuk yang sedang dilakukan oleh para capres, Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subianto, dalam konteks ini Mas Anies, saya kira juga dalam rangka untuk membangun dua hal ya. Satu sisi membangun komunikasi politik di level elit, yang kedua adalah membangun atau strategi sosialisasi politik ke publik. Ini pentingnya sama. Kalau yang pertama itu komunikasi politik lebih pada untuk mengokohkan koalisi kandidasi supaya simpati positif tadi didapatkan oleh partai-partai politik, Gemma. Karena itu maka si capres harus melakukan komunikasi yang positif dan intensif dengan para elit politik. Supaya apa? Supaya mendapatkan koalisi kandidasi yang syarat 20% itu semakin stabil dan kokoh. Yang kedua, di saat yang sama harus bisa melakukan komunikasi ke publik supaya mendapatkan tingkat selain popularitasnya naik, yang kedua akseptabilitas tingkat kesukaannya, likability-nya naik, dan elektabilitasnya juga naik. Dua hal ini sama pentingnya bagi seorang capres yang akan bertarung. Karena dia punya tugas yang sama beratnya, satu sisi bagaimana memenangkan pertarungan soal winning the election, satu sisi yang lain adalah bagaimana memberikan dampak positif semua partai yang akan mendukungnya soal potensi efek kerja. Ini saya kira yang diperlukan dua-duanya oleh capres ya dalam konteks ini Mas Anies ya sama Mas Ganjar maupun Pak Prabowo di waktu tinggal 9 bulan atau kurang dari 5 bulan pendaftaran ini. Semua harus menjaga trennya harus positif, elektabilitasnya harus naik. Supaya apa? Supaya partai politik juga sampai pendaftaran semakin yakin, semakin kokoh, semakin stabil untuk mendukung semua partai, semua kandidat. Begitu, Luma. Oke, nah Bung Hanta, itu kan juga speech-nya disampaikan oleh Anies di deklarasi relawan ya, Amanat Indonesia atau Anies gitu. Nah, apakah dengan adanya deklarasi dari relawan di luar dari 3 parpol yang mengusung Anies ini menjadi bukti bahwa Anies sudah mendapatkan simpati dari publik? Iya, jadi relawan itu ada dua hal. Dia bisa menjadi mesin politik yang strategis, simpul-simpulnya untuk menggerakkan, menaikkan tingkat sosialisasi, popularitas bagi seorang kandidat. Sisi yang lain juga dia bisa membangun persepsi sebagai sebuah dukungan politik yang diberikan oleh masyarakat kepada sang kandidat. Saya kira itu positif. Dengan kehadiran para relawan itu dia bisa multi fungsi. Satu sisi menjadi mesin yang strategis, kedua dia mengirimkan pesan persepsi gelombang dukungan publik dalam hal ini relawan kepada seorang capres, dan yang ketiga ini juga bisa semakin menyolidkan, memperkokoh, meyakinkan secara psikologis kepada partai-partai pendukung, 3 partai yang hadir. Jadi kolaborasi antara kekuatan mesin partai dan non-partai itu berkolaborasi, itu akan menguntungkan bagi seorang kandidat. Dan kalau ini sering dilakukan ya, Gus Coy, makin positif bagi seorang capres. Jadi kalau misalnya sepi saja, tidak ada komunikasi di tingkat elit, tidak ada sosialisasi ke publik, nah itu sayang, tidak ada panggung politik. Nah dalam politik itu, apalagi politik elektoral yang seperti kita ini, maka diperlukan panggung politik yang tanda petik atraktif, strategis, tapi yang atraktif seperti Mas Anies yang pidatokan kemarin, yang ditempurkan, yang dibangun, yang menjadi amunisi adalah soal rekam jejak, program yang ditawarkan, proposalnya kepada pemilih apa, kemudian gagasannya apa, pengalaman prestatifnya apa, itu yang ditempurkan di panggung politik terbuka, dan itu positif saya kira bagi demokrasi elektoral kita.
Karena apapun, saya kira semua partai juga akan melakukan hal yang sama ini, semua kubu akan membangun persepsi positif tentang kandidat yang akan didukung begitu. Jadi simpul relawan semacam ini saya kira akan memberikan dampak positif bagi si capres secara publik maupun penguatan bagi kondisi partai-partai di level elit politik. Oke, Bung Hanta, seberapa besar peran dari cawapres ini dapat menunjang suara untuk capres nantinya? Ya, karena posisi para capres katakanlah 3, kalau kita lihat trennya yang berpotensi kuat, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo, dan ketiganya kompetitif, jaraknya tidak terlalu jauh selisihnya, sehingga menyebabkan variabel cawapres menjadi penting. Kecuali ada satu capres yang secara psikologis angkanya sudah melampaui menjulang sendiri. Ada yang 60 sampai 70% atau bahkan di atas itu, sehingga variabel cawapres tidak begitu determinan. Tapi mengingat kita lihat sangat dinamis bahwa Prabowo pernah disalib posisinya oleh Anies Baswedan, kemudian Ganjar pernah turun kala disalib oleh Prabowo, Ganjar pernah nomor 1, pernah nomor 2, dan seterusnya, sehingga cukup dinamis. Karena itu variabel cawapres menjadi penting dan relatif cukup menentukan. Itu yang menyebabkan petanya, menyebabkan cawapres jadi penting. Orang akan mengatakan kalau dulu tidak dengan Pak Jokowi di periode kedua atau Pak SBY periode kedua itu beda, karena ada capres independen. Sekarang capres incumbent. Kalau sekarang tanpa capres incumbent, jaraknya tipis sehingga cawapres menjadi penentu. Nah, karena itu ketepatan dalam menentukan si cawapres akan kontributif secara elektoral, dia akan membantu. Tapi kalau keliru, selain dia berpotensi tidak kontributif. Oke, baik Bung Hanta, efektifnya kira-kira kapan harus pengumuman dari cawapres? Karena kan pendaftaran sudah di bulan Oktober nanti ya. Kira-kira kapan untuk kurun waktunya masing-masing baca pres mengumumkan cawapresnya? Kalau dari sosialisasi lebih cepat, lebih bagus. Karena mengenalkan kepada publik supaya sosialisasinya semakin naik, popularitasnya, membedah rekam jejak dan seterusnya. Tapi dari sisi strategi, setiap kubu politik, setiap kandidat punya pertimbangan. Dia saling mengintip ini, membidik. Sudah ada calon-calonnya, kalau ternyata Ganjar dan Prabowo maju, pasangannya ini, Anies akan mengeluarkan cawapresnya ini. Jadi menyesuaikan, melihat juga peta kekuatan dari lawan-lawan. Saya kira tidak bisa semudah, sehingga saya menduga cawapres akan diumumkan tidak terlalu cepat waktunya. Selain karena faktor strategi, faktor yang kedua juga memang ada kerumitan. Tidak hanya di Anies, di semua koalisi. Kerumitan dalam menentukan koalisi, menentukan cawapres. Karena apa? Karena setiap partai juga mengincar posisi cawapres ini. Semua ingin mengambil posisi ini. Sementara di dalam koalisi ada 3 partai, ada 4 partai. Sama di Anies misalnya ada AHY preferensi atau aspirasi Partai Demokrat, ada nama Bukopipa, ada nama Andika dan seterusnya, nama Ahmad Heriawan kalau PKS. Begitu juga di kubu Ganjar, begitu juga di kubu Prabowo Subianto. Sehingga ini menyebabkan waktu tidak bisa terlalu cepat untuk diumumkan karena mencari titik itu tadi. Karena itu si cawapres yang akan dipilih oleh Mas Anies maupun capres yang lainnya, dia harus bisa mengurai kerumitan ini. Tanda petik, figur cawapres bisa mengurai kerumitan ini sekaligus memecah kebuntuan kalau terjadi potensi kebuntuan. Artinya si cawapres harus memiliki akseptabilitas atau tingkat penerimaan tinggi di antara partai koalisi. Itu penting untuk memperkuat koalisi kandidasi pencalonan sebelum bicara soal menang. Baik, berarti kita masih akan menunggu masing-masing dari koalisi ini menggodok untuk pasangan baca-baca masing-masing ya Bung Hanta ya. Nah, yang kedua dia punya kekuatan elektabilitas, dia harus kontributif secara elektoral untuk menyokong si capres melengkapi kemenangan. Barulah secara personalitas dia saling melengkapi. Kalau terpilih governability soal efektivitas pemerintahan, dia harus saling melengkapi dari kemampuannya, rekam jejaknya, kompetensi dan lain sebagainya. Oke, baik, kita akan nantikan bagaimana keputusan dari masing-masing koalisi menentukan cawapresnya masing-masing. Terima kasih Bung Hanta dan juga Gus Coy sudah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas.